Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bidan Husna. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Nah, terkadang mungkin buat ibu-ibu masih khawatir gitu ya, gimana caranya merawat tali pusat pada bayi yang baik dan benar agar tidak terjadi infeksi dan sebagainya, dan biar kita ada basic gitu ya, pengetahuan tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Nah, untuk prinsip perawatannya sendiri sebetulnya itu mudah teman-teman, bersih dan kering. Jadi prinsip dasarnya itu adalah bersih dan kering gitu ya, dimana tali pusat itu harus tetap bersih dan juga dalam kondisi kering. Nah, kemudian untuk tips perawatan tali pusatnya, ini yang pertama itu pastikan kondisi tali pusatnya bersih. Jadi kalau misalkan bayi itu kan udah mulai dimandikan ya, minimal itu setelah 6 jam setelah lahir itu baru boleh dimandikan teman-teman, jadi nggak boleh terlalu cepat. Nah, itu pastikan kondisi tali pusatnya bersih, nggak apa-apa ikut mandi gitu ya, tali pusatnya ikut kena air bersih gitu. Nah, kemudian yang kedua itu pastikan dalam kondisi kering. Tadi ketika sudah dimandikan, nah ketika dihanduki gitu ya, ketika dipakaikan handuk, dipastikan juga tali pusatnya itu kita ikut keringkan gitu agar tidak lembab, agar tidak basah, sehingga tadi ketika sudah bersih kemudian juga kering. Nah, itu tadi prinsip dasarnya awalnya itu dulu. Kemudian yang ketiga itu jangan berikan apapun pada tali pusat. Jadi mungkin orang zaman dulu masih ada yang ngasih betadin, ngasih ramu-ramuan gitu ya, herbal-herbal gitu, atau mungkin ada yang koin kayak gitu. Nah, itu jangan diberikan apapun pada tali pusat ya teman-teman. Jadi cukup tadi yang pertama dan yang kedua, bersih dan juga kering, tidak perlu dibubuhi apa-apa. Nah, kemudian yang keempat itu ikat popok atau pampers di bawah tali pusat. Jadi di bawah tali pusatnya itu, kalau pakai popok kan ada talinya gitu diikat. Kalau pampers kalau bisa ada yang untuk khusus tali pusat, kalau enggak misalkan itu di bawah tali pusatnya. Kalau bisa diusahakan agar si tali pusat itu bisa lebih kering gitu ya, nggak gampang terkena rembesan dari pipisnya dan lain-lain gitu. Nah, yang perlu ibu-ibu ketahui itu waspada nih apabila terdapat tanda-tanda berikut pada tali pusat. Jadi jangan sampai kita oke-oke aja gitu ya, ternyata kita harus juga perhatikan kondisi tali pusat si dede bayi ini. Kira-kira masih oke nggak ya kondisinya gitu. Nah, teman-teman harus waspada apabila satu itu ada kemerahan pada tali pusat dede. Jadi merah, warnanya merah. Kan yang bagus itu dia tiap hari itu tambah mengering jadi hitam gitu ya. Nah, kalau kemerahan entah itu pada tali pusatnya atau pada pinggirnya itu teman-teman perlu lebih waspada gitu ya. Nah, selain kemerahan itu juga ada nih yang kedua itu berbau menyengat. Jadi memang tali pusat itu memiliki bau tapi tidak menyengat gitu ya teman-teman. Nah, apabila ada bau yang sangat menyengat gitu, nggak enak, nah itu teman-teman perlu juga waspada. Biasanya kalau ada bau yang sangat menyengat, nah itu ada kuman yang terdapat di dalam tali pusatnya itu gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selain bau menyengat itu waspada juga apabila ada darah. Jadi pada tali pusatnya itu ada darah yang misalkan terus mengalir, atau ada kok kayak tambah besar, ada darah di dalam tali pusatnya itu atau di pinggir-pinggirnya. Itu teman-teman juga perlu waspada. Jadi perlu betul-betul diperhatikan kondisi tali pusat dari bayi kita gitu. Harus dilihat terutama setiap ganti pampers atau setiap habis mandi. Nah, kemudian yang ketiga yang berikutnya itu terdapat nanah. Nah, apabila di tali pusat itu kelihatan seperti ada nanah gitu ya, putih kuning gitu, nah itu juga teman-teman perlu waspada, karena kalau udah ada nanah berarti sudah ada infeksi pada tali pusat dede bayinya gitu ya. Nah, jika ada satu aja gejala dari yang tadi disebutkan, teman-teman, ibu-ibu semua
perlu segera dikonsultasikan ke bidan atau dokter. Dan terutama misalkan ada demam ya teman-teman, itu mau gimana pun itu harus segera konsul ke bidan atau dokter agar segera mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Nah, untuk video kali ini sekian, terima kasih. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bagi yang punya baby baru lahir nih, semoga tali pusatnya terawat dengan baik, terus kemudian puput gitu ya, copot dengan baik, dan babynya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.